perang bintang apanya ini, Bray? Ini saya lihat ini bukan persoalan perang bintang, ini persoalan baik atau buruk gitu saja. Saya sebenarnya sedih untuk mengatakan bahwa di polisian kita itu ada mafia, tapi faktanya memang ini pola-pola mafia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas Bambang Rukminto. Sekarang ini sebagai direktur ya? Bukan. Apa istilahnya? Ya, saya peneliti lah. Peneliti di Institute for Security and Strategic Studies. Siap. Jadi lembaga ini melakukan kajian-kajian, studi-studi tentang keamanan dan strategi ya. Betul. Ya, jadi saya kira berkaitan dengan masalah-masalah kepolisian ya. Kepolisian, pertahanan, militer, ya, dan polisi dan militer pada umumnya lah. Siap, ya. Jadi bacanya ISES ya. ISES. ISES. Nampaknya ya persoalan-persoalan kekerasan di negara kita. Terutama kita bicara kekerasan dari segi terorisme. Ini kan masih terus berlangsung. Dan kita baru pagi ini membaca ya berita tentang adanya bom. Bisa kita katakan itu adalah bom bunuh diri. Ya, bom bunuh diri di Polsek Astana Bandung. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Ada korban juga dan kemudian yang membawa bom itu sendiri meninggal dunia. Dan sebelumnya kita tahu ada di istana upaya-upaya juga untuk melakukan hal yang sama. Sebelumnya ada di kantor di Trunojoyo, di Polri ya. Nah, ini saya kira untuk menghadapi situasi ini ya, apa yang perlu dilakukan supaya kita bisa bisa merasa nyaman lah dalam kehidupan warga kita, masyarakat kita, semualah secara keseluruhan sehingga tidak merasa terancam. Kalau terkait dengan terorisme, ini kan sebenarnya sangat luas sekali, Bang. Ya. Konsep yang ditawarkan kawan-kawan di kepolisian ini kan terkait dengan deradikalisasi kan. Ini konsep ini sebenarnya sering kita kritik gitu. Ya, kita tidak sepakat dengan konsep deradikalisasi itu. Karena kata awal radikal ini sebenarnya kan dari kata radik yang artinya akar gitu. Ya. Artinya kalau kemudian muncul deradikalisasi, konsep deradikalisasi, ini definisinya apa gitu. Ya. Artinya dia mencerabut dari akar. Padahal dalam sebuah konsep itu harus semakin dalam, semakin radik gitu. Makanya kalau kemudian sampai sekarang kenapa problem terorisme ini tidak pernah selesai karena konsep penanganannya pun sejak awal sudah salah gitu. Terkait dengan kata deradikalisasi, kawan-kawan BNPT mendefinisikan terkait dengan radikalisasi ini juga tidak jelas. Nah, apa maunya seperti itu? Makanya beberapa tahun yang lalu kan berkembang terkait konsep ekstremisme dengan kekerasan. Padahal kalau membaca teorinya Hannah Arendt, terorisme ini memang bukan karena radikal, tapi karena kebanalan kan, kecetean berpikir gitu. Jadi mereka melakukan ekstremisme, kemudian lebih tepat disebut ekstrim lah ya. Iya, lebih tepat. Jadi ekstrim. bukan radikal, karena radikal. Kan dalam kamus politik
radikalisme ini kan berkaitan dengan persoalan-persoalan orang yang memahami suatu ideologi Ya. secara mendasar, kemudian dia ingin mewujudkan ideologi itu ketika dia dapat kekuasaan. Jadi orang yang betul, mendasar gitu. ya, orang-orang yang berpegang juga kepada nilai-nilai Pancasila Harus secara radikal. prinsip itu juga disebut Radikal. radikal. Betul. Tetapi tidak boleh ekstrim. Ekstrim. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana pemahaman ini kan paling tidak mesti kita tidak ingin seragam ya. Benar. Paling tidak kan ada kesamaan pandangan ya, Ya, Mas. cara cara pandang, kemudian cara melangkah yang yang menuju yang lebih baik kan, seperti itu, Bang. Selama ini Mas ada memang pernah ada kontak atau komunikasi dengan BNPT ya, dengan kepolisian untuk mencoba kita ini jangan terjebak pada istilah-istilah yang sebenarnya membingungkan kan gitu. Sebenarnya beberapa kali kawan-kawan BNPT mengundang kita, tetapi seringkali juga ya mohon maaf, ketika diskusi kita sepakat, tapi kemudian dalam implementasinya kemudian berubah, itu kan kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk mempengaruhi mereka gitu. Kita tahu diri lah, Bang, ISES ini apa, ini lembaga kecil seperti itu yang sebenarnya ingin memberikan kontribusi kecil seperti itu. Ya sebenarnya salah juga kalau orang melihat bahwa satu lembaga itu besar atau kecil. Yang dilihat kan pikirannya, dengan pandangan-pandangannya. Ada lembaga besar juga tidak bisa buat apa-apa. Ada lembaga kecil tapi kontribusinya besar kan gitu. Ya, ini salah konsep yang tadi kan antara radikal tadi kan. Ketika sebenarnya kan kita kecil tapi mengakar ke dalam kan, seperti itu, Bang. Ya. Nah, Mas, jadi berkaitan dengan kasus bom bunuh diri ini, bagaimana pandangan dari ISES ini? Ya, kalau kita melihat asumsi-asumsi yang muncul selama ini dengan kasus-kasus yang ada, ya tidak bisa disalahkan ya, karena ini tidak tuntas dan program penanggulangan terorisme ini kan sudah rentang waktunya sudah sangat panjang, tapi terus terulang lagi, ya harus ada evaluasi menyeluruh terkait dengan program penanggulangan terorisme gitu. Ada apa sebenarnya dalam program? Apakah sudah tepat atau masih perlu dievaluasi? Kalau dievaluasi, apa yang perlu dievaluasi? Salah satunya terkait dengan definisi radikalisme itu tadi kan, Pak. Selama konsep itu tidak berubah, ya sasarannya pun juga tidak akan pernah tepat gitu. Siapa yang menjadi sasaran dalam tanda kutip menggunakan istilah BNPT, sasaran deradikalisasi itu siapa gitu. Ya. Kalau deradikalisasinya pun sebenarnya sudah definisinya keliru menurut kami. Ya, karena kan kalau bicara radikal itu kan sikap ya, pikiran. Ya, pikiran. Ya. Bagaimana kita ingin merubah pikiran orang? Sementara kalau ekstremisme itu kan perilaku. Ya. Nah, jadi memang betul. Jadi bingung gitu. Ya. Kalau bicara deradikalisasi, targetnya siapa ya? Targetnya siapa? Padahal kalau kita melihat gini, Bang, kalau kita melihat para pelaku itu sebenarnya kan ada kesenjangan antara harapan dengan realita mereka gitu loh. Harapan mereka itu apa sih sebenarnya gitu loh. Terkait dengan konsep sosial, konsep keadilan, hukum dan sebagainya. Apa sih yang dikejar mereka? Kalau itu tidak tersentuh, harapannya sangat melambung, akhirnya ya perilakunya salah satunya ya kebanalan berpikir, kemudian juga keputusasaan yang memunculkan akhirnya ya perilaku-perilaku ekstrim seperti yang sekarang terjadi, bunuh diri. Dan kalau kita lihat kenapa targetnya selalu kepolisian ya? Ya menarik, karena bagi mereka semuanya kan terkait dengan keadilan sosial kan, dan polisi ini adalah wujud etalase dari penegak hukum yang seharusnya konsen dan menjadi ujung tombak dari penegakan keadilan di masyarakat tuh. Tapi fakta-faktanya masyarakat mungkin tidak merasakan keadilan itu disampaikan oleh kepolisian kita gitu. Makanya kekecewaan itu memunculkan akhirnya serangan-serangan yang seperti seringkali terjadi gitu. Ya, jadi sebenarnya kita lihat itu pesan ya. Pesan. Ada pesan kepada pihak kepolisian.
pesan ketidakpuasan terhadap penanganan masalah-masalah hukum. Ya. Nah, kita melihat Mas, ini persoalan kepolisian ini ya, kita sebenarnya sangat menyedihkan juga. Kita lihat setelah kasus Sambo ada Teddy Minahasa, ya, kasus narkoba, lalu ada kasus Ismail Bolong, ya, dan banyak lagi sebenarnya kalau ya kita ungkapkan kasus-kasus yang timbul di dalam tubuh kepolisian ini. Nah, ini bagaimana kita untuk secara internal Polri ini, apa saran atau pandangan Mas Bambang untuk ini? Pasca 98 itu kan reformasi 98 itu juga mengamanatkan reformasi di kepolisian kan. Ya. Salah satunya memisahkan TNI dan Polri. Ya. Tetapi fakta-fakta yang terjadi ini kultur militeristik yang selama Orde Baru itu masih terbawa sampai sekarang itu. Ya. Memisahkan badannya tapi rohnya tidak terpisahkan gitu loh. Instrumen, struktur itu masih menggunakan kas militer. Ya. Salah satunya yang menjadi problem yang ramai sekarang ini terkait dengan penegakan etik dan disiplin. Penegakan etik dan disiplin di Polri itu saya melihat masih mengadopsi aturan-aturan di militer. Padahal seharusnya Polri yang profesional sebagai lembaga sipil ini harus benar-benar jauh dari kultur-kultur itu, harus tegak pada peraturan dan perundangan. Selama itu tidak bisa dilakukan, ya kultur itu akan terus terjadi. Dan apalagi kalau kita melihat kewenangan yang diberikan Undang-Undang 2 tahun 2002 pada kepolisian ini sangat besar sekali, Bang. Ya. Mulai dari merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakannya sendiri, juga melakukan pengawasan. Kalau dalam sebuah sistem demokrasi ini kan sudah sakit, tidak benar kan seperti itu. Ini kan harus dipisahkan antara merumuskan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan ini harus dipisahkan. Ini semuanya ada di dalam sebuah di kepolisian gitu. Ya. Ya, kalau sistemnya salah seperti itu, input apapun sebaik apapun, kalau sudah masuk mesti akan rusak, Bang. Karena kewenangan sangat besar, akhirnya memunculkan apa? Ya bisa abuse of power, konflik kepentingan, dan yang terjadi saat ini kan kenapa kasus-kasus di kepolisian tidak pernah selesai? Ya, yang muncul adalah konflik kepentingan. Kemudian juga yang merasa memiliki kewenangan yang besar, ya bisa melakukan kesewenang-wenangan gitu. Dan ini dilegitimasi dengan peraturan-peraturan internal kepolisian sendiri. Ya. Makanya kalau ingin ke depan polisi yang lebih baik, ya semuanya harus ditata mulai dasar, harus merubah sistem itu gitu. Menurut saya seperti Ya, ini kan kalau kita lihat orang masih meyakini akan muncul kasus-kasus baru lagi di dalam internal kepolisian kita ini. Nah, jadi apa akar persoalan yang paling pokok di dalam tubuh Polri ini apa? Sistem, Bang. Sistem. Jadi sistem ini mulai dari struktur yang tidak demokratis tadi, akhirnya memunculkan konflik kepentingan, banyak instrumen yang juga tidak tepat. Gitu. Instrumennya salah satunya peraturan-peraturan Kapolri terkait dengan peraturan kode etik, peraturan penggunaan senjata, banyak peraturan yang dibuat tapi sebenarnya ini tidak memikirkan jangka panjang gitu loh. Instrumen ujung dari struktur dan instrumen ini ya tentunya perubahan kultural. Bagaimana kalau struktur dan instrumen ini tidak dirubah? Bagaimana berharap kultur akan berubah? Sangat berat, Bang. Ya. Makanya kalau ingin perbaikan kepolisian di depan, ya struktur sama instrumennya juga harus. Mungkin juga karakter ya. Karakter pimpinan Polri itu juga harus bagus ya, harus baik ya. Benar. Karena bagaimanapun kan harapannya kan ada semacam keteladanan. Misalnya anggota Polri melihat, wah ini kok ya atasannya main dagang narkoba nih, bawah juga ikut. Ya. Jadi narkoba, tambang, kemudian bisnis-bisnis lain. Ya. Nah ini mungkin yang salah satu membuat kekacauan di dalam internal ya. Ya, gini, Bang.
Kalau saya melihatnya eh, kepemimpinan itu kan produk juga dari sistem gitu. Mm. Kalau saya melihat terkait yang saya sampaikan di depan tadi, terkait dengan proses lah, Hmm. inputnya bagus. Yang kalau kasus obstruction of justice itu salah satunya peraih Adi Makayasa gitu. Hmm. Artinya kan inputnya ini bagus. Gitu. Tetapi ketika masuk dalam sistem yang sudah tidak benar, ya rusak lagi. Gitu. Sementara ke depan pemimpin-pemimpin lahir dari proses ini. Gitu. Tapi kita belum tahu, Mas, Adi Makayasa itu penilaiannya dasarnya itu apa? Apakah hanya keterampilan selama dia menjadi di akademi, Akademik, ya, atau ya. hanya dalam bicara soal pikiran, kemampuan retorika, Benar. fisik. Tapi kan kita bicara persoalan keteladanan ini, ya kan? Yap. Artinya tidak bisa bukan jaminan Bukan juga jaminan, Adi ya. Makayasa ini. Benar Bang, memang bukan jaminan. Tapi mereka ketika masuk itu kan mengikuti proses di internal gitu. Saya berpikir positif bahwa seseorang yang bercita-cita mengabdi pada kepolisian itu memiliki itikat baik. Gitu. Ya, pastilah. Tetapi ketika di dalam proses ini ada yang sesuatu yang tidak benar, ya hasilnya outputnya tidak benar. Kasus Verdi Sambo misalnya, seperti itu. Dia dicetak di akademi kepolisian itu tentunya dengan kurikulum, dengan sistem yang bagus gitu. Tapi ketika masuk ya jadinya seperti ini. Apa kita fokus pada integritas seseorang gitu. Saya melihat bahwa manusia itu bukan sosok setengah dewa gitu loh Bang. Mereka itu manusia yang bisa salah gitu loh. Suatu saat ketika diberikan peluang berbuat curang, ya dia akan melakukan curangan gitu loh. Ya, tapi bagaimana sistem itu menekan agar tidak curang? Ya. Gitu. Ada segitiga kriminal kan, kejahatan itu segitiga kejahatan kan ada niat, kesempatan, kemudian kemampuan kan. Niat tidak ada, kalau peluangnya ada dia akan menggunakan, apalagi ditambah kemampuan. Kemampuannya apa? Kewenangan yang sangat besar oleh kepolisian gitu. Akhirnya mereka suka-suka, ada kesempatan, niatnya semula ini baik dari awal itu baik, tapi karena kesempatannya ada, kemampuannya ada, karena kewenangannya sangat besar, ya mereka bisa main-main. Gitu. Ya, kalau gitu kan lebih pada persoalan behavior ya. Behavior itu kan kalau dalam psikologi itu ada dua kan, keluarga dan lingkungan, kan gitu. Ya. Tapi kan kita yakin Mas bahwa banyak masih kalangan di kepolisian ini ya, apakah kita bicara jenderal, kemudian pada tingkat menengah, bawah itu pasti banyak masih yang ingin melakukan perbaikan-perbaikan dan memberikan contoh yang positif kepada masyarakat. Nah mungkin kesempatan mereka belum terlalu besar. Saya tetap lebih cenderung pada pendekatan sistem itu tadi Bang. Jadi kalau sistem itu direkayasa ya, di-create sedemikian rupa sehingga ada kontrol dan pengawasan, peluang-peluang untuk terjadinya pelanggaran atau penyelewengan itu akan diperkecil gitu. Seseorang itu pasti memiliki keinginan lah untuk bermewah-mewah, menjadi kaya. Itu kan itu naluri manusiawi kan Bang. Tetapi ketika sistem itu ditata sedemikian rupa agar tidak ada celah untuk bocor, kalaupun bocor ya bocor kecil lah, nggak apa-apa lah kan gitu kan. Tapi bagaimana ketika bocor itu segera ditempel misalnya seperti itu. Ini yang harusnya dibentuk. Ya kan soal kemewahan itu kan Pak Jokowi sudah pernah sampaikan kemarin ya ketika pertemuan seluruh Kapolres, Kapolda itu Pak Jokowi kan sudah sampaikan. Benar. Tapi kalau melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi, apakah dilaksanakan oleh kepolisian? Faktanya tidak Bang. Sebelum Pak Jokowi bilang media sosial kita dihebohkan dengan gaya hidup hedon personel kepolisian. Salah satunya adalah Dirtipidum Pak Andirian gitu loh, dengan bajunya yang mahal, cincinnya yang miliaran seperti itu kan.
bagaimana seorang anggota kepolisian yang penghasilannya terukur gitu loh, bisa menggunakan hal sedemikian rupa. Tetapi ketika Pak Jokowi memberikan pidato itu, malamnya Pak Andi Rian dipromosikan menjadi Kapolda Kalsel gitu loh. Ini kan menyedihkan Bang gitu loh. Sementara kasus terkait tindak pidana umum Verdi Sambo juga belum kelar gitu loh. Artinya kan kembali lagi, siapa yang salah kalau seperti ini gitu. Apakah kalau saya melihat ada problem di kepolisian kita, bagaimana hal-hal seperti itu tidak cermat, kemudian tidak melihat kondisi sosial politik yang ada di masyarakat, termasuk dengan apa yang disampaikan oleh Presiden seperti itu. Tetapi kan kita kepolisian ini kan ada badan pengawas ya. Iya ada Bang. Nah itu termasuk Kompolnas Kompolnas kan yang diketuai oleh Pak Mahfud MD kan. Ya. Nah sebenarnya kan apakah mekanisme pengawasan di kepolisian ini jalan apa enggak sih? Undang-Undang 2 tahun 2002 memang mengamanatkan Kompolnas ini sebagai lembaga eksternal, tapi saya melihat implementasinya bukan sebagai pengawas, Bang. Hanya sekedar fungsinya dalam undang-undang itu memberikan masukan kepada Presiden terkait pemilihan Kapolri, kemudian kepada Kapolri memberikan masukan-masukan terkait kebijakan, itu aja. Untuk melakukan pengawasan mereka tidak punya tangan atau punya kewenangan untuk masuk lebih ke dalam, hanya memberikan masukan-masukan saja gitu. Akhirnya kan mereka tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Kalau pengawasan secara Internal, rutin ya sebenarnya kan dari pihak lembaga negara itu kan DPR ya. DPR lewat betul. Komisi 3. Betul. Nah, kita kan tidak tahu sejauh mana Pak Jokowi sebenarnya kan sudah melakukan perintah ya kepada Kapolri untuk bersikap tegas apabila ada kasus-kasus yang muncul di dalam lembaga Polri ini yang memang betul-betul merusak citra. Apa ini jalan ini perintah Pak Jokowi ini? Kalau melihat satu kasus terkait dengan gaya hidup hedon itu ya tidak jalan kan Bang. Contoh lagi Bang, ini terkait kasus yang sangat menyedihkan. Saya sebagai arek Malang itu kemarin kan ada tragedi Kanjuruhan yang korbannya 137 kehilangan nyawa sia-sia karena menonton bola. Pak Jokowi sudah memberikan kepres pembentukan tim gabungan independen pencari fakta gitu. Tapi fakta-faktanya sampai sekarang tidak ada follow up gitu. Makanya kawan-kawan di Malang tiap minggu itu menggelar aksi jalan, hampir menutup jalan dan membuat macet, Bang. Tiap hari Minggu. Apa teriakan mereka? Lebih baik macet jalanan daripada hukum kita macet seperti itu. Ini kan potret yang sangat menyedihkan terkait dengan penegakan hukum kita kan. Bahwa masyarakat itu bisa memotret bagaimana proses itu berjalan atau tidak. Kasus Juli kemarin terkait pembunuhan Joshua oleh Kadipropam itu. Begitu tersiok-sioknya, begitu lamanya proses itu. Dan proses itu berjalan ketika masyarakat menganggap bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dan kemudian mendesak kepolisian gitu. Dan alhamdulillah tekanan atau desakan masyarakat ini seiring dengan pemerintah gitu loh. Akhirnya itu bisa berjalan. Tapi kalau kemudian tidak ada dorongan dari pemerintah atau dari parlemen gitu, masyarakat cuma bisa berteriak, Bang. Ini tidak akan bergerak gitu. Makanya perlu evaluasi ulang terkait dengan reformasi kepolisian ini. Maunya dibawa kemana sih? Apakah akan terus seperti ini? Kepolisian diam saja, mendiamkan sehingga masyarakat lupa. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Masyarakat kan dinamis. Mereka memiliki keinginan, memiliki harapan terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan keadilan gitu. Kalau ini dibiarkan ke depan ya yang muncul adalah apatisme. Kalau munculkan apatisme, ya berat untuk membangun kepolisian yang dipercaya, yang bisa memberikan kewibawaan seperti itu. Jangan-jangan ini salah satu problem yang kita udah diskusikan ini. Jangan-jangan ini salah satu persoalan ada perang bintang di dalam tubuh Polri, Mas.
Kalau saya melihat apa? Ya perang bintang ini kan karena mereka gini bang, mereka punya bintang-bintang gitu loh. Sebenarnya kalau saya melihatnya ini soal baik dan buruk gitu loh. Bintang-bintang itu ada yang baik, ada bintang-bintang yang buruk gitu loh. Saya melihatnya lebih pada bahwa ini apa perang antara yang buruk dengan yang baik gitu. Ya hanya problemnya bintang yang baik ini kan tidak jelas juga bang ini. Ini yang baik ini seperti apa? Kasus Ismail Bolong misalnya seperti itu kan menunjukkan bahwa ini kan ada sesuatu yang ditutupi oleh para bintang ini pak, gitu kan. Hanya sekarang muncul karena salah satunya dilontarkan atau keluar setelah Verdi Sambo menjadi terdakwa kasus pembunuhan gitu. Surat di Propam tanggal 7 April 2022 itu sangat jelas sekali gitu. Bahwa ini bukan perang bintang, tapi ini malah apa ya? Saya mengatakan kalau apa itu di tubuh kepolisian itu ada mafia kok. Sebenarnya saya sedih gitu bang. Prof Mahfud, Menko Polhukam mengatakan ada mafia gitu. Saya sebenarnya sedih untuk mengatakan bahwa di kepolisian kita itu ada mafia. Tapi faktanya memang ini pola-pola mafia itu ada saling tutup menutupi. Gitu. Dalam sampai sekarang kan belum ada klarifikasi terkait dengan surat di Propam itu. Ini kan sebenarnya kasus Ismail Bolong ini kan seharusnya secara substansial kan di tubuh kepolisian yang harus diselesaikan adalah klarifikasi terkait dengan surat itu benar atau tidak gitu. Itu jelas sekali bagaimana Ismail Bolong itu diperiksa oleh Karopaminal, kemudian siapa saja yang diperiksa, terus alurnya seperti apa, jelas sebenarnya itu. Dan kemudian rekomendasinya juga jelas. Rekomendasinya apa sih? Menata ulang manajerial. Artinya apa? Ya ini saling tutup-tutupi dalam tubuh kepolisian. Membuka itu sedih gitu loh. Iya. Jadi kalau kita ngomong perang bintang apanya ini? Ini saya lihat ini bukan persoalan perang bintang, ini persoalan baik atau buruk gitu saja. Akhirnya kan ini melebar kemana-mana ya. Saling membuka kejelekan masing-masing. Ya. Kalaupun kejelekan itu memang ada kan gitu. Jadi kita lihat misalnya setelah Verdi Sambo muncul lagi ada setoran ke Kabar Reskrim. Ada persoalan setoran ke 303 tadi istilah perjudian online ya. Aduh, ini kalau kita lihat begini bagaimana nih Mas? Ya, saya percaya kewenangan yang diberikan Presiden kepada Kapolri itu sebuah tanggung jawab yang besar gitu. Harapannya Kapolri ini bisa segera melakukan konsolidasi polisi-polisi yang baik, gitu, polisi yang progresif, masih memiliki idealisme untuk membawa kepolisian kita lebih baik ke depan gitu. Tentunya dengan menata semuanya dengan memotong kalau perlu memotong penyakit-penyakit ini. Memang berdarah, memang menyakitkan, tapi itu harus dilakukan untuk kebaikan institusi Polri sendiri bila para personel di kepolisian ini mencintai institusinya itu. Tapi kalau Kapolri tidak bisa melakukan, ya mau tidak mau Presiden harus turun tangan, Bang. Persoalannya kan seperti dikatakan tadi oleh Mas Bambang bahwa Presiden kan sudah beberapa kali mengeluarkan instruksi kepada Polri untuk melakukan pembenahan di internalnya kan. Tapi kan Mas bilang sendiri tadi, ini kan nggak jalan. Bagaimana? Ya kita apa Bang ya? Berdoa bareng-bareng saja Bang. Agar Presiden ini turun tangan. Ya harus lebih tegas lah mungkin ya. Lebih tegas. Hanya cukup Presiden itu melakukan instruksi-instruksi. tapi tidak dilaksanakan dan kemudian tidak ada tindakan. Gitu, perlu ada ketegasan. Kalau seperti itu ya kita bisa berdoa Bang. Ya. Jadi saya lihat ini misalnya apa benar dari pengamatannya Mas Bambang bahwa ada setoran ke Kabar Reskrim dan itu dianggap merupakan serangan balik dari Sambo. Kalau melihat serangan balik sih saya tidak melihat seperti itu Bang. Karena kasus pemeriksaan itu kan bulan Maret. Artinya pada bulan Maret kemudian surat itu ditandatangani Sambo bulan April. Itu belum ada motif Bang.
Belum ada motif untuk balas dendam, untuk menyerang balik. Buat apa? Dan menyerang Kabar Eskrim. Dan rekomendasinya juga jelas kok. Menata manajerial. Artinya itu tadi bukan menyerang. Surat itu malah saling tutup menutupi. Dan itulah penyakit di kepolisian kita itu. Kalau kemudian sekarang terlontar di media, di publik terkait dengan surat itu, yaitu membenarkan asumsi-asumsi selama ini bahwa saling tutup menutupi. Itu bukan dalam kasus pembunuhan Joshua saja. Sebelumnya juga ada, dan itu adalah puncak-puncak gunung es. Dan saya melihat bahwa kasus setoran ini hanya Ismail Bolong, ini hanya satu aktor saja, yang lainnya kita tidak tahu. Masih ada ya? Masih ada, belum terungkap. Nah, nanti kita doakan terungkap satu-satu ya. Sakit Bang, tapi Bang. Sakit Bang itu Bang. Berdarah-darah, dan saya melihat kasihan institusi Polri gitu. Sampai kalau itu, makanya kan saya mendorong Kapolri segera melaksanakan bersih-bersih secara konkret. Itu salah satunya agar itu tidak sampai terbuka lagi dan yang memunculkan luka-luka baru seperti itu. Pak Sigit ini sudah berapa tahun ya menjabat Kapolri ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Januari nanti 2 tahun. 2 tahun. Kalau kita bicara tadi soal bersih-bersih ya, membenahi lembaga kepolisian kita ini, ada beberapa jenderal nih Mas. Kira-kira Mas melihat ada dalam pandangan ISES ini, melihat ada sebenarnya jenderal-jenderal yang mampu setelah Sigit ini untuk melakukan pembenahan secara total di dalam tubuh Polri. Saya rasa banyak ya. Hanya saja saya tidak bisa menyebut nama, nanti saya dikira jadi tim ses mereka. Oh ya. Tapi ada ya, banyak. Ya? Saya meyakini ada. Hanya saja saya melihat bahwa problem ini tidak cukup hanya sekedar mengganti orang gitu loh. Karena ganti orang pun kalau sistemnya sama ya ujung-ujungnya nanti juga memunculkan peluang-peluang untuk melakukan kesalahan, penyimpangan seperti itu. Makanya yang lebih substansial adalah bagaimana melakukan pembenahan sistemis itu tadi. Ya, kawan hari Menko Polhukam menyampaikan bahwa mengajukan rekomendasi-rekomendasi terkait pembenahan di institusi Polri. Tapi sampai sekarang juga belum terlihat, belum apa konsepnya, kemudian implementasinya seperti apa, sampai sekarang juga belum didengar oleh publik seperti itu. Ya, apalagi kita gini Mas, kita ini kan tahun 2023 ini, 2024 ini kan semakin mendekati tahun pemilu. Ini kan udah mendekati yang kita sebut dengan tahun politik. Orang semuanya pasti fokusnya bicara soal capres, cawapres, ya kan, pileg, pemilihan wali kota, bupati, gubernur. Kalau misalnya lembaga kepolisian sendiri tidak dibenahi dengan baik, apakah masyarakat bisa percaya kepada lembaga ini? Karena kan yang mengontrol kotak-kotak suara itu kan nanti kepolisian, salah satunya kan kepolisian. Ya, ini memang PR yang berat yang di depan mata kita, selain pekerjaan pembenahan di internal tadi ya, Bang. Saya melihat selama ini memang peran Polri dalam politik ini kan sepertinya tidak ada gitu, atau diabaikan gitu. Padahal perannya sangat besar sekali, sangat menentukan gitu. Kalau sistem ini masih seperti ini, ya institusi Polri bisa ditarik ke kiri kanan kan. Kecenderungannya potensi itu ada kan seperti itu. Ditarik untuk membela si A, si B seperti itu. Ya, harapan saya saat ini para pimpinan negara ini memiliki pemikiran-pemikiran negarawan yang memikirkan 20 tahun, 45 Indonesia emas 2045 lagi nanti Bang, dengan menyiapkan sistem yang lebih bagus itu loh. Kalau tidak berat gitu loh. Beberapa waktu yang lalu kan muncul wacana terkait
kepolisian di bawah kementerian. Tetapi kan Iya. kawan-kawan di DPR misalnya masih takut kalau di bawah ke polisi di bawah kementerian malah ditarik-tarik menjadi politis gitu. Tapi apakah saat ini tidak ditarik-tarik politis? Faktanya ditarik-tarik juga kan, Bang. Mungkin kalau di bawah kementerian itu mungkin digunakan sebagai alat kepentingan politik. Kalau sekarang justru Polri-nya bermain politik. Bermain politik secara langsung. Jadi persoalannya kalau kita lihat itu mungkin bukan persoalan ada di bawah siapa atau di atas siapa. Tapi kembali lagi kan Mas sudah sampaikan tadi bahwa ini kan persoalan bagaimana matchingnya seorang figur person dengan aturan yang ada. Kan gitu. Kalau ini match, saya kira pasti akan menjadi lebih baik. Wah. Jadi kalau kita lihat pun Mas ya, apa sih untung ruginya jika Polri berada di bawah kementerian misalnya? Ya salah satunya keuntungannya, Bang ya. Keuntungannya itu tadi terkait dengan sistem demokrasi tadi. Kementerian ini tidak membawai Polri secara operasional, tapi kementerian ini yang merumuskan kebijakan-kebijakan di kepolisian terkait dengan peraturan-peraturan di kepolisian. Sementara kepolisian sendiri fokus pada operasional dalam melakukan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, selain juga tugas penegakan hukum. Kalau sekarang kan mereka yang membuat aturan-aturan sendiri, akhirnya ya tumpang tindih seperti itu. Ya, kalau kalau kita belajar apa yang menjadi pertanyaan kawan-kawan itu yang seringkali, apakah nanti polisi masuk di bawah kementerian itu sama seperti dalam ABRI waktu Orde Baru? Saya rasa tidak. Tidak seperti itu gitu loh. Apakah Polri nanti harus masuk dalam Kementerian Pertahanan? Belum tentu juga. Apakah dalam Kementerian Dalam Negeri? Enggak juga. Ya kita rumuskan bareng-bareng apa yang cocok gitu dengan style Indonesia ini kan, seperti itu, Bang. Bisa dalam Kementerian Keamanan Dalam Negeri misalnya. Karena kalau saya melihat sektor keamanan ini kan bukan hanya persoalan kepolisian saja gitu. Banyak aspek kan, Bang. Terkait kasus Kanjuruhan yang kemarin itu. Saya menyorotinya ini kan terkait security industri gitu. Yang sebenarnya harus dipisahkan dengan public security yang menjadi domain kepolisian itu. Ketika kepolisian yang domainnya adalah public security, kemudian masuk dalam industri, akhirnya kacau, Bang. Mereka tidak tahu aturan-aturan industri itu. Aturan-aturan industri bola, akhirnya tidak mengikuti aturan FIFA, gas air mata bisa masuk, seperti itu, akhirnya memunculkan masalah. Gitu. Mengapa sampai sekarang itu terjadi? Saya melihatnya apa? Lagi-lagi terkait dengan pragmatisme. Apa sih? Cuan itu terus. Ini kan menyedihkan, Bang. Iya. Seperti itu. Kasus pengamanan industri gitu. Yang jadi korban siapa sih, Bang? Selain masyarakat, juga personel kepolisian sendiri kok. Terutama yang di bawah. Kayak kasus Kanjuruhan misalnya. Berapa sih anggota mendapatkan honor di lapangan itu? 50.000, Bang. Plus uang makan, plus makan kotaan itu. Seorang personel kepolisian yang kita didik dengan biaya negara yang sangat besar untuk menjaga industri yang notabene ini adalah masalah cuan kan, seperti itu. Dengan resiko meninggal kalau tidak melaksanakan tugas, juga bisa dimarahi pimpinannya, seperti itu. Dalam kaitannya dengan politik dan termasuk juga pencapresan ya. Dalam pengalaman dari ISES ini, ada nggak keterlibatan polisi mendukung salah satu calon presiden misalnya? Pernah nggak ada temuan-temuan gitu? Pernah, Bang. Itu kan sejak 2004 dulu kan sudah pasca reformasi pemilu pertama kali 2004 presiden itu seperti itu juga kan. Bagaimana seorang Kapolres itu mengumpulkan personilnya, bayangkarinya, kemudian diarahkan ke salah satu calon presiden tertentu, dan kemudian itu 2004 yang lalu kan, 18 tahun yang lalu. Kemudian berkembang juga
juga ada arahan-arahan seperti itu. Kemudian salah satunya kalau kita ngomong pembentukan Satgasus misalnya seperti itu kan tidak ada, selain itu ada ada motif-motif politik tertentu kan, Pak, yang kemudian ternyata juga akhirnya berkembang besar dan menjadi penyakit di internal kepolisian seperti itu. Ya kalau gitu Mas, bagaimana dia bisa dipercaya oleh publik ya untuk menangani atau supaya pemilu kita ini lebih jurdil ya? Berat Bang, berat. Ini kan banyak aspek kan ini. Saya ya yang dibutuhkan kan sosok negarawan yang dibutuhkan negara kita ini. Ya. Baik presiden, kemudian anggota-anggota parlemen yang negarawan yang memikirkan esok itu bagaimana menata ujung tombak penegak hukum kita ini. Kalau tidak, ya tarik ulur lagi. Iya. Mas, ini kita sambil kita ngobrol ini rupanya ada pantauan juga dari media sosial ya. Mereka menanyakan kepada Mas Bambang ya bahwa setelah banyaknya kasus di internal Polri, kok ya nggak malu? Apa memang sudah lama-lama tahu gitu? Sama-sama tahu. Sudah sama-sama tahu. Ya kalau melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, ya bukti formil lah. Itu surat Kadifropam tanggal 7 April itu menunjukkan bahwa ada upaya saling tutup-menutupi, ada tahu sama tahu antar para petinggi yang kemudian ya kong kali kong diam, tidak ada proses. Itu fakta gitu. Ya. Yang kedua ada lagi pertanyaan nih dari Syafi'i. Nah, ini menurut Pak Bambang, reformasi seperti apa sih yang dibutuhkan di Polri ini? Reformasi sistemis, saya melihatnya. Secara dua kata itu reformasi sistemis. Itu memulai dari struktur, kemudian instrumen dan kultural. Ini sebenarnya agenda ini sudah lama gitu loh. Dan memang sudah menjadi amanat reformasi 98. Tetapi kenapa itu tidak berjalan? Karena saya melihatnya ya tadi yang seperti Bang Ilvan sampaikan, tidak ada ketauladanan, karakteristik kepemimpinan seperti itu. Dan kecenderungannya sampai sekarang ini tampak menjadi lebih heboh, sorotan masyarakat kepada kepolisian semakin besar karena karakter kepemimpinan ini saya melihatnya semakin menurun seperti itu. Yang ketiga ya dari Rasdan, dengan banyaknya kasus oknum, bagaimana strategi Polri untuk memperbaiki citranya yang sekarang diatur oleh KUHP? Kan sudah disahkan ya. Seringkali saya menyoroti terkait instrumen di kepolisian yang memberikan peluang kepolisian ini lepas dari jeratan KUHP ya, seperti itu. Pelanggaran kita melihat bukan bagaimana perilaku kepolisian kepada masyarakat, tapi perilaku kepolisian di internalnya sendiri seperti itu. Ini karena saya melihat akar masalah itu dari internal kepolisian sendiri. Ketika di internal ada masalah, kemudian perilaku ini diimplementasikan di masyarakat, yang akhirnya memunculkan problem-problem juga di masyarakat seperti itu. Makanya yang penting saat ini menurut saya ketegasan dan komitmen dari pucuk pimpinan Polri untuk melakukan bersih-bersih itu. Selama ketegasan itu masih hanya sekedar retorika, kemudian statement-statement, tidak ada langkah-langkah yang konkret yang dirasakan masyarakat, ya berat gitu loh. Iya, kalau kita melihat kan kalau bicara soal pengawasan ya, lembaga pengawasannya kan sudah banyak. Ada DPR, ada Menko Polhukam, ada Kompolnas, ada lembaga-lembaga seperti ISES, lembaga-lembaga IPW ya, banyak sekali sebenarnya. Nah, tapi kan sepertinya ini masing-masing ini jalan sendiri, Polri-nya tetap jalan dengan gayanya sendiri. Ini kan sama saja dengan ini kan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah berlalu. Betul. Nah, jadi
mungkin Mas bisa kasihkan closing statement akhir dari pembicaraan kita ini. Polri yang baik itu tentu adalah idaman dari harapan dari semua masyarakat itu. Polri bekerja baik saja banyak yang mencerca, apalagi Polri tidak berbuat baik gitu. Kalau personil tidak berbuat baik tentu akan hantaman itu akan semakin besar gitu loh. Dan memang seperti yang disampaikan Bang Zuldan tadi, semuanya butuh ketauladanan. Dan aspek yang paling penting itu adalah ketegasan dan keteladanan pucuk pimpinan dari kepolisian. Tanpa ada keteladanan, tanpa ada ketegasan dan komitmen maupun konsistensi dari komitmen pucuk pimpinan Polri, memang akan sangat berat membangun Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Kalau itu terus terjadi, bagaimanapun juga institusi kepolisian ini harus diselamatkan gitu loh. Makanya dengan sangat hormat saya berharap Presiden mau turun tangan untuk benar-benar membersihkan Polri dari penyakit-penyakitnya, kemudian membangun Polri yang lebih baik yang dicintai masyarakat. Saya rasa seperti itu. Kalau satu institusi seperti Polri dianggap sudah tidak mendapat kepercayaan secara umum, Polri sendiri perlu membuat satu model, ya. Mana sih model polisi yang bisa dipercaya oleh masyarakat? Modelnya itu seperti apa? Ya kan? Kan harus ada gitu loh. Miniaturnya tuh ada. Kalau memang yang besarnya ya sudah tidak bisa dipercaya, cobalah bikin miniatur. Ini loh polisi yang kami lahirkan. Ini bisa menjadi model. Ya, prototipe itu ya. Prototipenya seperti ini. Oke Mas, terima kasih jauh-jauh datang dari Malang ya. Untuk menghadiri dialog kita di Unpacking Indonesia pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua lah. Kita akan semua berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Benar. Bukan kita mendiskusi, mengkritik Polri karena kita tidak suka sama Polri. Ini justru kita ingin melakukan sesuatu yang positif bagi lembaga Polri itu sendiri. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Zulfan.